Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala pujinya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung ya satu persatu, nikmat yang tidak akan pernah bisa kita tuliskan ya dengan kata-kata, karena saking banyaknya ya nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, bahkan setiap menit ya, bahkan kemudian juga setiap detik begitu kan. Sehingga kalau kita itu mau jujur ya, nikmat yang Allah berikan dari kita bangun tidur sampai dengan sore hari ini, saya yakin sudah begitu banyak ya, sudah sangat banyak sekali itu kan. Maka kita sebagai hambanya ya kita mempunyai kewajiban ya untuk selalu bersyukur kepada Allah ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Gitu kan. Maka barang siapa yang kufur, maka Allah akan ingatlah ya, azab Allah itu sangat pedih. Tapi kalau kita bersyukur, maka ya, Allah akan menambahkan nikmatnya lebih banyak. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Nah, salah satunya adalah memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan untuk mendekat kepadanya. Sehingga waktu yang kita gunakan hari ini itu semoga Allah hitung sebagai bagian dari waktu yang kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Karena kita belajar ya membaca Al-Quran, belajar ingin berinteraksi lebih dengan Al-Quran, dan semoga itu dihitung sebagai sebuah amal-amal kebaikan insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita aturkan salawat dan salam ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan kita ya wasiat yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan juga hadis begitu kan. Sehingga hari ini kita bisa ya membaca Al-Quran, bisa belajar Al-Quran, bisa mendalaminya dan lain sebagainya. Maka ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Maka kita sebagai seorang muslim itu kan harus mempunyai azam, mempunyai tekad untuk menjaga ya, untuk menjaga Quran ini. Salah satunya adalah menjaga bagaimana kita bisa membaca Al-Quran sebagaimana ketika ia diturunkan. Karena Allah menyukai orang-orang yang membaca Al-Quran sebagaimana ketika ia diturunkan. Dan Al-Quran diturunkan dengan menggunakan kaidah-kaidah tajwid ya. Walaupun mungkin di zaman dulu ya belum ada yang namanya mungkin apa namanya ujung lidah bertemu ini, kemudian idhar, idgham dan sebagainya itu kan. Tapi langsung dengan model talaki begitu ya, sahabat bertalaki kepada Rasul, Rasul bertalaki kepada malaikat Jibril. Ya, maka ini adalah budaya yang harusnya kemudian kita dawamkan ya, budaya yang harusnya kemudian kita jaga. Bagaimana kita seorang muslim ya bisa merutinkan bertalaki untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bahkan talaki ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang belum lancar ya, tetapi talaki itu juga diperuntukkan bagi orang-orang yang boleh jadi sudah lancar.
Bahkan dulu Rasulullah ya ketika sudah lancar sekalipun ya beliau sudah menjadi orang yang paling fasih begitu, beliau tetap bertalaki kepada malaikat Jibril sepanjang hidupnya. Termasuk juga dengan para imam-imam kita ya, para imam-imam qiraah ya, baik yang 7 atau yang 10 begitu. Beliau ketika sudah lancar, sudah bagus bacaannya, ya, beliau terus bertalaki kepada gurunya. Karena itu bagian dari menjaga ya, menjaga apa namanya amal soleh yang sudah menjaga sunnah Rasul yang sudah Rasul contohkan. Bahkan kami pun juga masih bertalaki kepada guru kami. Guru kami juga masih bertalaki dengan guru beliau itu kan. Sampai kapan hal seperti itu dilakukan? Ya, wallahu alam ya. Sampai seterusnya ya, sampai akhir hayat gitu kan. Sehingga semoga harapannya kita ketika dipanggil oleh Allah kita dalam kondisi yang prima ya, kita dalam kondisi yang semoga kita pas ketika itu sedang bertadarus ya, sedang membaca Al-Qur'an, sedang dalam kondisi iman yang puncak-puncaknya ya, insya Allah ya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali lagi ya bertemu di agenda pekanan kita ya di hari Selasa, ngaji tahsin pekanan tiap Selasa. Kemarin kita sudah selesaikan ya untuk surat Al-Infitor ya. Kemudian setelah itu ada permintaan untuk membahas suratul Fatihah, sudah kita bahas juga kemarin, bahkan sudah kita bahas sampai 3 kali begitu ya. Terus kemudian hari ini kita melanjutkan kembali ke surat berikutnya ya. Setelah Al-Infitor berarti surat Al-Mutaffifin ya. Surat Al-Mutaffifin. Ya, silakan bisa dibuka ya mushafnya masing-masing ya. Apa namanya? Barangkali kalau melihat di layar kurang besar begitu, nah maka bisa dibuka mushaf yang ada di hadapan masing-masing. Nah, tapi jika dirasa yang di layar ini sudah cukup, maka ya tidak mengapa. Ya, fleksibel ya, menggunakan yang mana saja boleh seperti itu. Nah, seperti biasanya ya, barangkali mungkin ada yang baru bergabung begitu ya. Nanti kita akan, jadi kalau di Selasa sore itu kita membahas secara umum ya, secara umum tidak begitu spesifik ya. Kalau yang spesifik nanti karena apa namanya setiap kepala nanti mempunyai pemahaman, mempunyai modal yang berbeda-beda ya, sehingga ini tidak bisa kita samaratakan. Sehingga kita bahas secara umum gitu kan. Nanti yang khusus ya kita bahas di kelas ya, di kelas masing-masing gitu kan, bagi yang sudah ikut kelas ya. Nah, kemudian nanti setelah kita bahas secara umum, kemudian kita berikan contoh bacaannya. Nah, setelah itu kemudian nanti ketika ada yang bertanya, silakan bertanya. Ketika mau mencoba membaca, silahkan dicoba membaca. Atau ketika mau apalah mengkonfirmasi beberapa hal juga dipersilahkan. Jadi kita mulai ya untuk surat baru ini di suratul Mutaffifin ya. Nah, silakan yang lain bisa di mute dulu ya biar tidak suaranya biar tidak rebutan seperti itu ya. Nanti ketika mau membaca bisa angkat tangan juga biar tidak rebutan ya karena yang Al-Fatihah kemarin rebutan ya. Saya mau baca dan sebagainya sehingga malah jadi kurang efektif. Sehingga perlu barangkali nanti kalau banyak yang minatnya bisa angkat tangan ya, raise hand di situ ada tombol raise hand dan nanti bisa biar lebih rapi. Tapi kalau tidak ada yang angkat tangan ya nanti bisa langsung ya yang ingin baca silakan dibuka mic-nya kemudian bisa langsung menyampaikan atau bisa langsung membaca seperti itu karena kadang rebutan kadang
enggak juga ya, fleksibel tergantung waktunya dan tergantung apa namanya, ya banyak faktor lah begitu. Oke, kita lanjutkan. Kita awali di ayat yang pertama. Nah, ini karena ayat yang pertama ya, sehingga ini diawali dengan basmalah. Nah, ini mungkin perlu kita ulas kembali ya, sedikit ya terkait basmalah begitu. Jadi di basmalah ini ya, jangan sampai ini ya, huruf-huruf ya, baca huruf-huruf yang dibaca 2 rakaat jangan sampai terlalu berlebihan. Di sini mana yang dibaca 2 rakaat? Ya ini ya, ada lafaz Allah dan apa namanya, huruf mim ya, ditandai dengan adanya fathah berdiri. Sehingga cukup dibaca 1 alif ya, 1 alif atau 2 ketukan atau 1 kali ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup segitu saja, cukup bismillahi ya. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaan yang kurang tepat karena kadar yang harusnya cukup 2 rakaat dibaca dengan berlebihan. Seperti itu. Nah, kemudian itu di basmalah ya. Kemudian kita memasuki di ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama ada ya sukun ya. Ya sukun sebelumnya ada waw yang berharokat fathah ya. Ya sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf waw yang berharokat fathah. Nah, maka ini masuk ke dalam kategori huruf-huruf yang dibaca secara ringan ya. Secara ringan, tidak berlebihan, tidak ditekan-tekan ya, tetapi dibaca secara ringan dan normal, wajar ya. Jadi jangan wailul lil, tetapi wailu ya. Wailu, bukan wailu. Nah, karena di lapangan banyak yang mempraktekkan seperti itu dengan tujuan untuk menjelaskan ya, ya sukun, tetapi ternyata kurang sesuai ya dengan sifat dari ya itu sendiri. Begitu. Terus kemudian huruf wa ya, waw itu dia tipis ya, maka jangan wa tapi wa ya. Bukan wa tapi wa. Terus kemudian wailul lil. Nah, ini juga sering menjadi perhatian bagi para qori ya atau pembaca Al-Qur'an bahwa lam bertasydid itu jangan ditahan terlalu lama ya. Jangan wailul lil. Nah, yang begitu banyak ya. Sehingga itu perlu diperhatikan. Jangan lama-lama menahan lam bertasydid. Cukup ya penekanan sekali saja wailulli. Jadi cukup setara dengan 2 rakaat. Wailulli. Wailulil. Seperti itu. Kemudian lam sukun di sini. Nah, lam sukun itu dia dibaca dengan sambil jalan ya, tidak ditekan juga ya, karena dia sifatnya tidak tertekan, maka jangan wailul lil, tapi wailul lilmu nah, seperti itu. Kemudian huruf po ya, huruf po dia termasuk huruf isti'la ya, huruf tebal ya, huruf tebal, maka tebalnya harus ditunaikan ya, po ya, bukan to. Nah, kalau to maka dia belum menebal dan
dia diucapkan tidak dengan membulatkan bibir ya, tetapi dengan menaikkan pangkal lidah. Jadi jangan dibaca wailul lil mutaffifin. Nah, itu kurang tepat ya. Tetapi wailul lil mutaffifin. Seperti itu ya. Oh, minasyaiqoni. Nah, bukan minasyaito. Nah, kalau to ya sifatnya ada yang belum tertunaikan. Seperti itu. Terus kemudian fin di sini ya ada ya sukun yang didahului harokat fathah, kemudian bertemu dengan nun yang disukunkan karena kita wakaf ya, maka boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat ya, asalkan syaratnya harus konsisten. Jadi kalau basmalah tadi di awal di sini menggunakan kadar panjang 4 harokat, maka di sini juga kadar panjangnya 4 harokat ya. Jangan di sini 4 harokat, di sini 2 harokat, atau di sini 4, di sini 6 harokat. Nah, itu terjadi ketidakkonsistenan. Seperti itu. Terus kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kedua ya. Kedua. Alladzina. Yang ini dibuka, diawali dengan lam ta'rif ya, yaitu ada lam syamsiah gitu kan. Alladzina. Alladzina. Nah, ini di sini ada hamzah wasal ya, ini mungkin jadi pengetahuan baru ya buat kita semuanya. Ketika hamzah wasal ya bertemu dengan lam ta'rif ya, lam ta'rif, maka hamzah wasalnya itu diharokati fathah. Nah, maka dibaca alladzi seperti itu. Tetapi ketika ini disambung ya, diwasolkan begitu kan, maka hamzah wasalnya ini tidak terbaca, sehingga wailul lil mutaffifina alladzina begitu ya. Nah, karena kalau ini tidak difahami, banyak yang keliru dibacanya, pengennya menyambung tetapi dibaca wailul lil mutaffifina alladzina. Nah, itu jadi kurang tepat ya. Nah, itulah hamzah wasal seperti itu. Kalau kita pakai mushaf Indonesia, kadang kita memang membingungkan ya, tidak bisa membedakan mana hamzah wasal, mana hamzah qata ya. Tapi kalau kita pakai mushaf standar Madinah, ya itu akan lebih enak sebenarnya. Cuman ya kita harus paham dengan kaidah-kaidah yang lainnya begitu kan. Karena ada perbedaan kaidah penulisan ya di antara mushaf standar Indonesia dengan standar internasional. Seperti itu. Ya, allazi, zinya ada ya sukun ya yang didahului harokat kasroh, maka zinya dibaca 2 harokat ya, jangan panjang-panjang, cukup 2 harokat. Allazina, allazina, atau 1 kali ayunan. Kemudian nah ini ya di huruf hamzah ya, huruf hamzah di sampingnya ada nun ya berharokat fathah. Ini hamzahnya hati-hati. Nah, kemarin juga sudah sering saya ingatkan ya, ketika pas praktek ternyata terjadi seperti itu. Apa kejadiannya? Kejadiannya yaitu hamzahnya dibaca dengan terseret ya. Alladzina idza, naiza, itu kurang tepat. Kurang tepat, tetapi di lapangan banyak yang mempraktekkan. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian. Maka hamzahnya dibaca dengan sempurna ya. Alladzina i. Nah, na i bukan naiza tapi na
ina idza ya. Alladzina idza, seperti itu. Kemudian huruf dzal, nah ini jangan dibaca jim ya. Ini juga banyak yang praktek. Dzal itu dibaca dengan jim, ija atau iza ya, seperti huruf zai ya. Maka ini perlu diperhatikan. Itu hurufnya dzal ya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas ya. Ya, maka tempatkan gigi seri ujung lidahnya di gigi seri ya, tempelkan di gigi seri bagian atas. Kemudian huruf kaf ya, huruf kaf. Nah, dia huruf kaf ini dia punya sifat syiddah dan punya sifat hams gitu kan. Maka tunaikan keduanya itu kan. Sifat yang lain ada enggak? Ada itu kan ya. Tapi cukup kita bahas dua saja ya. Nanti kita bahas komplit ketika pas di kelas. Biasanya nanti kita bahas satu persatu, kita contohkan juga, kita berikan tanbihatnya juga ya, beberapa hal yang menjadi perhatian yang sering terlupa di huruf kaf ini. Ya, tapi di sini cukup dua sudah cukup ya, biar tidak overload nanti ilmunya ya. Jadi jangan dibaca idakta tapi idakta, idakta. Jadi idakta. Alladzina idakta. Nah, jadi bukan idak ya, tapi idak. Nah, tapi percikan udaranya cukup kecil saja ya, tidak perlu terlalu berlebihan. Kemudian ta dengan kaf itu sifatnya sama ya. Nah, persis sama itu kan. Sehingga ta juga dia dibaca ada keluar udara kecil ya ketika membaca huruf ta. Maka bukan ta ya, tapi ta kecil ya. Tetapi bukan juga ta itu terlalu berlebihan. Tetapi cukup ta. Alladzina idza talu. Ta dua rokat karena ada alif ya, alif setelah fathah. Kemudian lu di sini ada waw sukun setelah dhamma juga dibaca dua harokat ya. Jadi tanya dua rokat, lu-nya juga dua harokat. Kemudian ala, nah ini ainnya. Ain ini juga perlu jadi perhatian karena banyak yang membaca huruf ain dengan dua versi. Ya. Yang pertama dibaca seperti hamzah, dibaca ala begitu. Yang kedua dibaca ya, ngala begitu. Nah, itu semua kurang tepat ya. Hamzah punya tempat keluarnya sendiri, itu juga punya tempat tersendiri ya. Dan di bahasa Arab tidak ada itu huruf itu enggak ada. Nah, maka pastikan letaknya ada di tengah tenggorokan ya. Ala ya. A. Kemudian nun bertasydid ya. Nun bertasydid. Nah, ini ada gunnah ya. Gunnah musyaddadah begitu, maka dia ditahan ya. Ada yang namanya kaidah at-taronum ya. Nah, apa itu taronum? Taronum itu sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat ya, sesuatu yang enak ya. Maka nikmati dulu. Maka ketika membaca nun bertasydid jangan tergesa-gesa. Ini sudah saya harus buatkan video TikToknya kemarin ya, dan juga di YouTube Short ya, mungkin bisa dicermati, barangkali ada yang ingin melihat ya, ada di YouTube juga ada. Alan nasi ya. Alan ditahan berapa? 3 harokat. Alanna alan nasi ya. Setelah ditahan 3 harokat, nanya dilafadzkan dengan 2 harokat karena ada alif setelah fathah. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian lanjut ke berikutnya. Yas ya,
ya ini juga dia hurufnya tipis ya. Jadi bukan ya, tapi iya ya, iya. Kemudian sin sukun. Nah, sin sukun ini juga perlu berhati-hati ketika membaca sin sukun ya. Tunaikan dulu sifatnya ya. Yasta ya. Yasta. Jangan yasta, tapi tunaikan dulu, alirkan dulu sin sukunnya. Yastau, yastau. Nah, tahu juga sama ya. Tahu dengan wai, ya, ini hurufnya huruf lin ya, sehingga dibaca dengan lembut ya. Jangan ditekan-tekan. Jadi cukup dibaca secara normal. Yastaufun. Punnya sama tadi ya, mat arid ya. Sukun ya boleh dibaca 2, 4, 6 harokat, tetapi syaratnya harus konsisten. Oke, kita praktek dua huruf, dua ayat dulu. Saya berikan contoh, ya, nanti yang pengen membaca bisa angkat tangan ya, raise hand begitu. Kemudian kalau mau bertanya juga nanti boleh ya. Saya berikan dulu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini jangan dicoret-coret ya. Ya, seperti itu kurang lebih contohnya untuk bacaan dua ayat. Ini sudah ada yang raise hand ya, satu ya, ada Pak Makmun ya. Silakan Pak Makmun. Mau bertanya dulu atau mau langsung membaca, dipersilakan. Silakan bisa dibuka mic-nya untuk Bapak Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Pak Ustadz. Amin, insya Allah. Izin saya mau belajar membaca. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Boleh. Nanti ya, di sini kita belajar. Insya Allah nanti kalau ada kesalahan kita Ya, sampaikan. dimulai ya, Ustadz. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pakainya shin, Pak. Minasya, sya ya. Minasyaitoni. Ya. Coba diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah bagus. Basmalahnya tinggal roknya ya yang kurang menebal ya, masih. Itu masih sama cucu ya, masih monyong ya bibirnya. Iya, nanti bisa dilatih di rumah ya. Saya lanjutkan dulu. Wailul lil mutaffifin. Nah, lamnya bertasdid, Pak. Jangan wailulil. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ya. Alladzina idza qatalu 'alan nasi yastawfun. Di sini ada dua alif ini diabaikan ya, Pak ya. Tidak perlu dibaca. Jadi jangan idak, tapi langsung idak talu. Oh iya. Maaf, Ustaz. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Tanya panjang, Mbak, dan kafnya sifatnya dikeluarkan. Idak talu, jangan idak talu. Nah, tanya panjang juga. Idak
Idzak talu. Oh iya. Coba lagi. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nah, sudah lebih baik ya. Nah, jadi tanya panjang ya seperti itu. Ya. Tinggal mungkin tadi ininya ya, ainnya perlu diperjelas lagi ya. Tadi masih samar-samar seperti terdengar ala ala a alan nasi. Nah, seperti itu. 'Alan nas. Ya baik Ustaz. Nah, ya. Sama yang Syukron tadi Pak ya. Ustaz. Ya, sama-sama untuk Nah, Pak Makmun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini Pak Hamid atau Mas Hamid, bisa dibuka mic-nya untuk bisa membaca atau bertanya juga boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Yang ayat 2, coba hamzahnya agak dibuka mulutnya biar tidak seperti huruf E ya, bukan E. Alladzi a. Alladzina. Coba. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Ya, alhamdulillah. Bagus ya untuk huruf tebalnya juga cocok ya. Sudah sering belajar tasin, Mas Hamid? Alhamdulillah senang. Oh ya, Sering. alhamdulillah. Sering ya. Ini bagus ya. Tinggal dikonsistenkan lagi ya. Tadi hamzahnya ya perlu dibuka biar tidak seperti huruf el, ya. Tapi a dibuka mulutnya karena dia fathah, maka konsep dari fathah, vokal fathah itu adalah membuka mulutnya. Karena ketika tidak dibuka nanti yang keluar juga akan berbeda. Nah, seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Untuk, Mas apa Pak tadi ya? Iya. 7.000. Kurang Ustaz. Itu. Oke, sama-sama. Selanjutnya Ibu Erna. Nah, silakan Ibu Erna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakainya ain, Bu. Bukan au. Au. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin syukurnya jangan cepat-cepat. Bismillahi, jangan bismillahi. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kaf sukunnya belum terasa ya, sama yang huruf tebal juga belum. Huruf tebal ini bisa belajar di rumah ya. Untuk kaf sukunnya idakta. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Coba diulang lagi. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Ya, nah, jadi kafnya gitu ya. Idak, ak, Idza idak,
Coba. Izak. Nah, Izak. seperti itu. Idak. Izak. Alladzina izak talu 'alan nasi yastawfun. Ya, seperti itu ya. Sama dilatih huruf tebalnya ya. Muko ya, ko ya, bukan muto tapi muko, ko. Kopi, tuba, po. Kalau muto begitu, nanti yang akan menjadi masalah ketika huruf po-nya itu berharokat kasroh atau dhammah. Maka toti, tu, nanti akan mendekati bunyinya huruf ta begitu kan. Nah, maka mupo, mukti, muku, po, ti, pu. Nah, caranya gimana? Ya, cuman satu caranya dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, silakan nanti dilatih di rumah ya untuk Bu Erna ya. Seperti itu. Cukup, Bu Erna? Ya, cukup. Ya, Makasih. Ustaz. ya sama-sama. Bu Erni, silakan bisa dibuka mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diulang lagi, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya, alhamdulillah ya. Baik ya. Tinggal dikonsistenkan nanti untuk ayat-ayat yang berikutnya. Seperti itu. Cukup? Ada yang menanyakan? Ya, cukup, Ustaz. Cukup ya? Ya, alhamdulillah. Jazakallah, Ustaz. Kalau Jazakallah saya jadi ustazah nanti. Jazakallah. Iya, alhamdulillah. Jadi apa namanya? Jangan sampai salah ya. Nah, karena kalau bahasa Arab kan ada laki-laki perempuannya ya. Nanti kalau jadi Jazakallah nanti saya pakai kerudung nanti jadi repot. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Lanjut yang lainnya. Siapa ini? Pak Agung. Ya. Silakan Pak Agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzahnya dibuka lagi, Pak. A. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. sinnya jangan dipantulkan. Jangan bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa Ya. idza Sudah? kaluhum. Cukup 2 ayat aja, Pak. Oh ya, makasih Pak. Ya, Makasih. ini ya. Koreksinya tadi di sin sukunnya ya masih terpantul sama huruf tebalnya ya. Huruf tebalnya masih biasa muto ya. Tadi nanti bisa dilatih di rumah karena memang huruf-huruf tebal ini bagi sebagian besar orang memang cukup sulit ya. Maka nanti perhatiannya itu ketika huruf-huruf tebal itu berharokat kasroh dan dhammah. Kalau berharokat fathah mungkin kita bisa mendengar dengan baik ya, itu berbeda. Tapi kalau sudah kasroh dengan dhammah, ketika huruf tebalnya itu tidak tertunaikan, maka dia akan menyamai dengan huruf yang
sama tempat keluarnya begitu. Nah, maka mupo ya, bukan muto tapi mupo, mutof, mupo, potipu, ro, ro juga ya, bukan ro tapi ro, arro, arro, arrohmani, arrohim. Seperti Ya, itu. makasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama Pak Agung. Selanjutnya siapa ini? Bu Atik. Silakan Bu Atik, bisa Ya dibuka. Ustaz. A'udzu billah. Maaf Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalahnya kepanjangan Bu, yang Bismillahi cukup 2 rakaat. Ar-Rahmani juga 2 rakaat. Dengan Bismillahi Ar-Rahmani. Nah itu sudah lebih dari 2 Panjangan ya rakaat. Ustaz. Iya, kurangi sedikit lagi aja Bu. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Nah, jadi koreksinya hampir sama ya di huruf-huruf tebalnya ya, masih ya. Huruf kafnya sudah bagus, idzak talu. Tinggal yang huruf po ya, mupo, mupo, ya, itu yang masih biasa. Ya, makasih Ustaz. Oke, sama-sama Ibu Ati. Selanjutnya siapa ini? Pak Dianto ya. Pak Dianto. Orang enak. Silakan Pak Dianto. Ya Pak, ya Pak Bisa Ustadz. dibuka mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzahnya dibuka lagi mulutnya, terus kemudian shinnya jangan sampai tertukar dengan sin. Minasya, sya ya, bukan minasa. Minasya. Syaitoni. A'udzu billahi Jangan au, Pak. Jangan au. Jangan au. A'udzu billahi. Masyaallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini basmalahnya sama dengan Ibu yang tadi, Bu Ati. Dikurangi dikit, Pak, kadarnya yang 2 rakaat. Iya. Maaf. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wailul lil mutaffifin. Pokoknya pendek, jangan mutof, vivin, mutof, ya, jangan mutofi, ya itu jadi panjang nanti pokoknya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kaf sukunnya masih belum keluar sifat harusnya. Oke. Idzak talu. Oke. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Sinya dipendekkan, Pak. Benerin yang sana, yang isinya ya, benerin yang sini, yang sana jadi salah. Ya, kembali. Alladzina idza talu 'alan nasi, lunya kurang panjang. Ya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Gitu Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Jadi, ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi fokus ya, yang sini betul, yang belakang salah, yang belakang betul, yang depan salah. Ya, alhamdulillah.
semoga lebih baik lagi. Oke, cukup ya. Selanjutnya Bapak Sutisna. Silakan Pak Sutisna. Belum dibuka Pak mic-nya, Pak. Alhamdulillah. Barusan habis ngantar istri dulu sebentar, maaf ya Oh Ustadz ya. ya. Ya, enggak apa, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun. Sinya pendekkan, Pak. Jangan dipanjangkan. Alan nasiya. Oh. Sinya dipendekkan. Ya, diulang, Pak. Alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun. Nah, begitu ya. Alhamdulillah. Jadi sinya jangan sampai lupa. Sinnya pendek ya. Cukup ya. Maaf, barusan saya keluar dulu sebentar barusan ya. Nganter Oh istri. iya. Enggak apa-apa, Pak. Gangguan dunia biasa. Ya, Makasih, ya. Pak. Ya, sama-sama, Pak Susna. Kita lanjutkan ke Pak David ya. Pak atau Bu ini ya. Silakan Pak David. Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzahnya dibuka lagi, jangan u, a. Terus jimnya dihaluskan lagi ya, jangan jim tapi jim, jaji, jubaju, bukan jaji, jubaju. Nah, Oke, afwan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kaf sukunnya dijelaskan idzak talu. Belum terdengar ya apanya? Hamznya. Idzak. Nah, begitu. Idzak talu. Diulang ya, Ustaz. Ya, Ayat 2, Ustaz. Ayat 2. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya, begitu. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Ya, sama-sama. Lanjut. Ada Pak Fikri. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai shin, Pak. Shin. Minasya, sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya, alhamdulillah. Baik, tinggal yang huruf tebalnya saja ya, masih huruf menebal, masih muto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, muto ya, po, ti, pu. Itu. Pangkal lidah ya, Tat, ke gusi. Pangkal lidah ke gusi nggak bisa, Pak. Pangkal lidahnya naik. Pangkalkan di sini, gusi kan di sini. Nggak bisa pangkalnya ke gusi. Nanti repot nanti. Pangkal lidahnya dinaikkan. Po, ti, pu. Nah, seperti itu. Itu, Bapak.
Nah, bapo. Bapo. Nah, seperti itu. Ya, Oke. Oke, nanti bisa dilanjutkan ya. Ini masih ada satu lagi, Pak Andi. Ya, silakan Pak Andi bisa di unmute. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba dibuka lagi hamzahnya, mulutnya. A. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Nun bertasydidnya tambah dikit lagi. Alan nasi ya, biar nah seperti itu. Nah ini ya, ingat nun bertasydid itu ditahannya 3 harokat ya, maka jangan tergesa-gesa. Nah ini juga sebagian besar koreksinya di huruf-huruf tebal ya, termasuk Pak Andi juga. Ini tadi ko-nya masih huruf ko biasa, belum ko, muko begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lil muko ko ya, bukan muto ko tapi muko. Nah, sehingga ketika dikasroh ketika didhammahkan ya. Muko, muti, muku ya, bukan muto, muti, mutu. Nah, nanti kalau pas muti nanti dia hampir sama dengan huruf ha ketika tidak dinaikkan pangkal lidah. Seperti itu. Nah, ini yang angkat tangan sudah habis ya. Nah, ada pertanyaan mungkin? Sudah hampir jam 5 juga, masih ada sisa 8 menit ya. Nah, pekan lalu sampai setengah 6 ya, karena banyak ya yang pengen mencoba membaca. Ini alhamdulillah ya, tidak sampai setengah 6 ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan ya, memang sebagian besar kita agak sulit ya, agak sulit untuk mengucapkan huruf-huruf tebal. Kenapa? Karena memang ya sejak awal kita diajarkan ya ketika kecil itu ketika mengucapkan huruf-huruf tebal itu dengan cara membulatkan bibir, bahkan dengan cara menggelembungkan pipi ya. Begitu. Nah, makanya itu ketika kemudian dipindah cara membacanya, sebagian orang merasa sulit karena sudah terbiasa dengan kebiasaan seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan mungkin ada yang puluhan tahun ya, ada yang sampai 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun seperti itu. Apalagi semakin usia kita beranjak tua, ketika tidak segera belajar nanti akan semakin sulit, walaupun tetap bisa insya Allah itu kan, karena Allah sudah berjanji ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, bahwa Allah yang sudah menggaransi bahwasanya belajar Quran itu mudah ya, belajar Quran itu mudah, tidak ada yang sulit itu kan. Berapapun usia kita, apapun kondisi kita, insya Allah belajar Quran itu mudah itu kan. Nah, itu adalah mindset yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Sehingga ketika hari ini merasa susah ya terus belajar, insya Allah nanti akan menjadi mudah di dalam perjalanan waktunya. Seperti itu. Ya, sehingga dengan begitu kita akan terus termotivasi ya untuk terus belajar. Karena memang ya belajar itu, ini yang perlu saya ingatkan untuk para pembelajar semuanya ya, untuk Bapak Ibu semuanya dan Mas Mbak semuanya, bahwasanya belajar Quran itu ya tidak ada cara cepatnya ya, tidak ada cara cepatnya. Yang ada adalah cara yang tepat. Nah, sehingga kadang ketika
kita itu tidak punya niat yang kuat, gitu kan. Seringkali kita itu belajar hanya sebentar-sebentar, ya kan. Belajar di sini sebentar, kemudian keluar, kemudian berhenti, gitu kan. Kemudian besok ada pelatihan di mana ikut sebentar, kemudian berhenti lagi. Nah, kalau begitu maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, gitu kan. Kita justru malah hanya membuang-buang waktu, gitu kan. Maka ketika sudah berniat belajar, maka ya cari guru, kemudian tuntaskan dengan guru itu. Berapa lama? Terserah, begitu ya. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, 4 tahun, itu sampai benar-benar tuntas ya bacaan kita benar di hadapan guru kita. Lakukan prosesnya setahap demi setahap, itu kan. Belajar mat dulu, kemudian diselesaikan, terus kemudian pindah ke gunah, diselesaikan, pindah ke tenggorokan, diselesaikan, pindah ke lisan, diselesaikan, pindah ke bibir, diselesaikan, pindah ke sifat-sifat hurufnya, diselesaikan, terus ke hukum-hukumnya, terus ke banyak nanti ya yang akan dipelajari ya, sampai bagaimana cara kita berhenti dan memulai ketika kita harus membaca Al-Quran. Nah, itu juga menjadi hal yang begitu penting, gitu kan. Maka kalau kita itu punya semangat yang tinggi, begitu kan, nah, insya Allah sesuai dengan perjalanan waktunya nanti Allah akan berikan ya kemudahan-kemudahan itu, gitu kan. Sehingga ya asalkan ya kita kita tidak gampang menyerah. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya ini ya, belajar Quran itu tidak bisa hanya lewat audio, ya kan. Entah lewat audio MP3 ya, atau murotal Quran, begitu kan. Atau hanya lewat video YouTube ya. Itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena apa yang kita dengar itu kemudian kita mencoba mengucapkan, itu yang keluar belum tentu sama, gitu kan, belum tentu sama. Maka untuk memastikan apa yang kita ucapkan itu benar, nah kita perlu didampingi seorang guru, gitu kan. Maka tidak bisa kita itu membaca Al-Quran hanya lewat audio saja atau kemudian hanya lewat video-video YouTube. Video-video YouTube, audio itu berfungsi untuk menambah wawasan kita. Tetapi untuk prakteknya, untuk talakinya, maka kita membutuhkan seorang guru, itu kan. Makanya Rasulullah juga bertalaki kepada malaikat Jibril itu sepanjang hayat, itu kan. Begitu juga dengan para sahabat, begitu juga dengan imam-imam kita ya, ada Imam Asim, ada Imam Nafi dan sebagainya. Beliau itu bertalaki kepada gurunya hingga puluhan tahun. Ada yang 15 tahun, 20 tahun, walaupun beliau sudah baik bacaannya, seperti itu. Ya, ini adalah semangat yang harusnya kita pupuk, gitu kan, sehingga jangan mudah menyerah untuk selalu belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, gitu kan. Dan kalau kita itu mau benar-benar serius belajar, begitu, maka yang kita pelajari ini sebenarnya baru kecil ya, baru 1% ya dari 1000% keseluruhan dari Al-Quran, itu kan. Jadi kalau kita bicara tentang Quran secara utuh, begitu kan, dengan imam-imam qiraahnya, nah ini juga ya ketika kita bilang qiraah ya atau qori, begitu, ini yang perlu difahami juga, qiraah itu bukan lagu-lagu Quran itu ya. Ini kadang salah kaprah di masyarakat ya, mau belajar qiraah, gitu kan, ternyata dimaksud belajar lagunya, itu kan. Qiraah itu belajar versi-versi bacaan Al-Quran. Kalau lagu-lagu itu namanya makomat ya, itu ilmu makomat, gitu kan, ilmu makomat. Nah, sehingga perlu, kalau kita mau menuntaskan semua qiraat Al-Quran dari 10 imam, maka ya kita harus belajar 980 versi bacaan Quran ya. Maka ini menjadi penting untuk terus belajar. Sehingga kita belajar ini tuh baru secuil sebenarnya, gitu kan. Nah, apalagi nanti ketika kita hanya bermodalkan
mendengarkan audio atau mendengarkan video YouTube, nah kita tidak tahu yang dibaca oleh qori itu apakah bacaan kita ataukah bukan gitu kan. Karena ada 980 versi ya, maka itu juga perlu didampingi yang namanya guru seperti itu. Salah satunya mungkin ya ini untuk tambahan wawasan saja gitu kan. Misal ketika Bapak Ibu mendengarkan murotal Imam Masjidil Haram ya, Imam Sudais gitu kan. Nah, beliau banyak yang mendengarkan murotal beliau, tapi kadang banyak yang tidak sadar bahwa apa yang beliau baca itu jalurnya berbeda dengan bacaan kita gitu kan. Nah, cara yang paling gampang adalah kalau Bapak Ibu perhatikan ya, nanti ketika mendengar murotalnya Syekh Sudais begitu, ketika di surat Al-Baqarah ya, ketika ulaika begitu atau bima unzila, nah itu beliau dibaca pendek, cuman ulaika bima begitu kan. Nah, itu adalah ciri-ciri bacaannya bukan bacaan kita seperti itu. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian. Nah, sehingga kalau kita kemudian mempraktekkan apa yang beliau baca, nah ini jadi kita mencampur-campur ya dengan bacaan-bacaan yang lain. Nah, itulah fungsinya kita belajar gitu kan ya, belajar. Sehingga kita perlu terus menambah ilmu-ilmu kita gitu kan. Karena kalau kita ingin mempraktekkan seperti Syekh Sudais itu, nah kita harus yang pertama paham ya, ada sekitar 15 syaratnya itu kan ya untuk membaca mad jaiz 2 rakaat. Nah, setelah syaratnya tahu, kemudian harus bertalaqi dulu. Bertalaqi dengan orang yang mahir di jalur itu. Ya, salah satunya adalah Syekh Sudais itu sendiri. Nah, kalau kita baru berbekal dengan pernah mendengar saja, maka itu sudah diperingatkan oleh para ulama terdahulu itu kan. Ketika kita itu hanya pernah mendengar bacaan, kemudian kita praktekkan tanpa kita paham dengan jalur-jalurnya, maka itu sudah merupakan bagian dari kebohongan dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu ya, semoga dengan itu kita semangat untuk apa? Untuk bertalaqi ya, bertalaqi dengan guru ya, konsisten gitu kan, seperti yang saya sampaikan. Saya pun ya, kami pun juga masih bertalaqi dengan guru kami. Guru kami pun juga masih bertalaqi dengan guru beliau. Sampai kapan ya, wallahu alam ya, sampai akhir hayat kita ya, sampai Allah menghentikan langkah kaki kita. Insya Allah dengan begitu semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik ya. Waalaikumsalam ya, untuk Bu Nura ini baru bergabung. Ini sudah mau kita selesaikan, Bu. Jadi kita mulai jam 4 ya. Jadi ini sudah kita praktek dan ini tadi hanya sedikit memberikan wawasan ya terkait dunia Al-Quran biar kita lebih semangat. Jadi mulai jam 4 ya Bu ya. Jadi pekan depan Selasa bisa jam 4 mulai gitu kan. Atau kalau telat ya mungkin setengah 5 ya. Karena kita jam 5 sudah kita akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya. Gimana Bu? Mohon maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa Bu. Nanti pekan depan bisa menyesuaikan lagi saja. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita cukupkan. Sekian Sebentar ya. Ustadz. Oh Sebentar. Iya. Iya. Ini Ustadz mau nanya, saya itu kalau ciri-ciri gitu bahwa itu huruf tebal atau tipis itu gimana Ustadz lihatnya? Rada bingung saya. Paling gampang itu huruf tebal itu adalah huruf-huruf yang vokalnya itu menyerupai O. Oh. Ya, ada ro ya, ada po, so, bo, bo, kemudian bo, kemudian lo, ko, itu huruf tebal itu. Oh iya. Itu, Pak. Kalau hamzah itu berarti tipis Ustadz ya? Kenapa? Hamzah itu tipis berarti. Hamzah itu tipis, bukan tapi a. Iya. Nah, seperti itu. Begitu, Pak. Terima kasih. Bu Ati mau tanya? Ini kok. Oh, tanya tentang ayat tadi Ustadz. Wailul, kata wai itu ditekan atau berapa harokat ditekannya? Wai.
Ya cukup satu harokat, Bu. Oh, satu Wailu, harokat ya. wailu. Ya, jadi bukan tapi wailu. Wailul lil Oh, gitu. mutaffifin. Ya, Terus jadi kalau ada yang dengungnya itu ada juga kan Ustadz, ada yang 2 harokat gitu kan. jadi untuk Cirinya apa? dengungnya itu kalau kita membaca di kitab-kitab yang lain ya ada yang tertulis 2 harokat, ada yang 3 harokat. Tetapi prakteknya semua sama, Bu. Satu Prakteknya harokat ya Ustadz ya. bukan, prakteknya 3 harokat. Kalau Jadi yang tadi itu 1 harokat, wailu itu wainya. iya, itu bukan dengung, Bu. Iya Itu bukan dengung, maksudnya ya, penekanannya itu 1 harokat. ya 1 harokat. Iya, ya, makasih Ustadz. Oh iya. Terima kasih, sama-sama. Oke, cukup ya. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Kita cukupkan pertemuan kita. Semoga Allah panjangkan umur kita ya untuk bisa bertemu lagi di pekan depan. Semoga Allah Amin. mudahkan setiap langkah kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang berlaku. Semoga Allah mengistiqomahkan kita ya untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari ya, setiap hari agar Allah juga ridho dengan kita, dan semoga dengan itu Allah menggolongkan kita ke dalam golongan para sahabat-sahabat Al-Quran ya, baik di dunia maupun kelak insya Allah di akhirat. Alhamdulillah kita cukupkan forum kita, semoga bermanfaat, semoga barokah untuk semuanya, semoga Allah melancarkan ya rezeki kita, terutama rezeki di dalam melancarkan bacaan Al-Quran kita. Marilah kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Syukran, Ustaz. Wa iyyakum.